Halo teman-teman, akhirnya video yang ditunggu-tunggu, gua bikin juga akhirnya ya. Jadi, ini video lagi viral kemarin, bukan video sih, berita-berita yang lagi viral kemarin, sehubungan dengan kalau nggak salah nih teman-teman ya, ada pengusaha pempek di Palembang yang kena masalah pajak, kemudian dari 16 M berubah menjadi 3 M kalau nggak salah ya, pajak yang mesti dia bayar. Nah, inilah tutorialnya teman-teman ya. Jadi kalau lu kena masalah pajak, kemudian lu kena bermiliar-miliar ya, gimana caranya supaya mengubah menjadi 30% saja atau sepertiga saja? Nah, lu lihat tutorial, video ini teman-teman ya. Bercanda guys, ini apa, Konoha Residence punya cerita ya. Oke, langsung akan gue sampaikan teman-teman ya, bagaimana tutorial cara mengubah pajak dari yang harusnya 16 M berubah menjadi 3 M. Oke, kita lihat. Ini luar biasa ya, berita ini viral di mana-mana, tetapi tidak ada masuk ke media mainstream, tetapi ini hanya di media-media Palembang, kemudian di kita, ya hanya orang-orang kayak kita teman-teman ya, yang memperjuangkan keadilan di dunia perpajakan yang bikin berita seperti ini. Jangan harap ini masuk ke DTV, jangan harap ini masuk ke media mainstream teman-teman ya. Ya lu tahu maksud gue ya. Oke. Aduh, jadi gini teman-teman, ini dari berita palembang.tribunnews.com ya. Jadi semula ditagih pajak 16 M. DJP Sumsel Babel putuskan keberatan pengusaha Sumsel bayar 3 M. Jadi ceritanya nih yang gue tangkap teman-teman yang mudah-mudahan nggak salah ya, kalau salah tolong dikoreksi ya. Orang ini, pengusaha ini kena pemeriksa pajak, kemudian disuruh bayar 16 M. Oke, ini muncul di SPHP dong, di hasil pemeriksaan muncul di SKP. Kemudian dia ngajuin keberatan. Pada tingkat keberatan, yang 16 M dikoreksi, diubah menjadi 3 M, gitu ya. Berarti apa? Berarti kan si pemeriksa pajak yang awal error, iya nggak? Berarti kan pemeriksa pajak yang awal-awal nih, yang di KPP salah. Bayangkan kalau WP ini tidak mengajukan keberatan. Bayangkan kalau WP ini nerimo aja, matilah dia bayar 16 M, ya kan? Tetapi bagaimana ceritanya dari 16 M bisa berubah jadi 3 M? Undang-undang apa yang dia pakai? Ini yang mesti kita tahu teman-teman ya, jangan sampai kesewenang-wenangan yang terjadi di sini ya, jangan sampai, eee, no viral, no justice gitu teman-teman ya. Jangan sampai gara-gara viral baru ada keadilan. Nah, kita baca teman-teman ya. Gue udah siapin 3 berita nih guys. Kita baca. Pengusaha lokal inisial S, yang merupakan wajib pajak ya, WP sebelumnya diminta untuk bayar PPh sebesar 16 M oleh Kanwil DJP Sumsel Babel. Luar biasa ya teman-teman, gila nih ya. 16 M ini, jangankan 16 M ya, 16 juta aja gue udah bingung ngabisin duitnya ya, gimana 16 M. 16 M ini kalau dikumpulin di rumah gue ini penuh teman-teman nih, penuh nih, satu ruangan gue ini. Terheran-heran atas penetapan nominal pajak yang fantastis, Bapak S ini ya dan keluarga mengajukan keberatan ke Kanwil DJP Sumsel. Setelah proses keberatan diputus, alhasil penetapan turun menjadi 3 M. Nah, lucu teman-teman, yang lucu ya, tetapi kan ini sebenarnya sih rahasia umum lah ya, rahasia umum ya, di mana keberatan itu ya kalau lu hoki, lu bisa dapat 3 M, 30% gitu ya. Jadi negosiasi itu biasanya di level 30%, gitu. Tapi itu di negeri Wakanda teman-teman ya, di Indonesia mah enggak lah. Kuasa hukum Bapak S. Ahmad Khalifah Rabani menyambut baik hasil dari keberatan kliennya ya. Kami sangat mengapresiasi pimpinan Kanwil Sumsel Babel yang baru ya katanya ya. Karena setelah sekian lama proses keberatan ini, justru di periode Pak Tarmizi lah ada kepastian dan ini sangat berbeda dibandingkan dengan periode yang lalu. Jadi sepertinya ada perubahan Kanwil ya, perubahan ke Kanwil ya. Terhadap hasil keberatan yang diterapkan, pihak S masih punya hak melakukan banding dan masih mempunyai kesempatan untuk mendapatkan pengurangan pajak. Oke. Artinya kan terhadap hasil keberatan ini belum final, klien kami masih dapat banding nih ke pengadilan pajak ya, dan masih dapat ada penurunan nominal masih mungkin gitu, sesuai dengan peraturan undang-undang. Sebelumnya, Ahmad juga sempat menyuarakan kliennya yang berinisial AS yang merupakan WP Prabu Mulih yang mendapat pemerasan dari oknum KPP Prabu Mulih. Oh, jadi ada 2 orang nih, ada Bapak S, ada Bapak AS ya, sama-sama pakai Pak Ahmad nih sebagai kuasa hukumnya. Pada kesempatan ini juga saya mau sampaikan kepada Pak Kanwil, terdapat WP Prabu Mulih yang dapat perlakuan di luar prosedur oleh oknum KPP Prabu Mulih dengan metode DP dan success fee dengan janji penurunan penurunan nilai pajak ya. Aduh, kita 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 semua nih kayak pura-pura bodoh teman-teman ya, kita semua nih kayak pura-pura bodoh, pura-pura nggak ngerti. Ini hal yang terjadi gitu, ini hal yang terjadi, rahasia umum, sudah sering terjadi di negeri Wakanda, teman-teman ya. Jadi
Adalah hal yang umum ketika pemeriksa pajak di negeri Wakanda itu menjanjikan, gue bantu lu turunin nilai yang sudah kita gedein ini, yang sudah dia bikin gede segede-gedenya, dia menjanjikan menurunkan nilainya biasanya menjadi 30%, kemudian lu mesti bayar DP, kemudian ada success fee dong, kan gue bantuin lu, success fee gitu ya. Jadi dari 30% itu ya mungkin 20% masuk ke negara, ya 10% buat dia, atau sebaliknya gitu ya. Penundaan penyitaan hingga adanya oknum yang meminta aset kliennya sebelum proses sita berlangsung. Kacau. Ahmad meyakini bahwa tidak hanya S dan AS yang merasakan dampak dari permainan oknum pajak khususnya di Sumsel ya, Sumatera Selatan. Untuk itu perlu kolaborasi dari setiap instansi dalam menangani praktek semacam ini. Betul ya, teman-teman. Pak Ahmad mungkin boleh hadir ke podcast gue ya. Kalau lu punya nomor gue atau gue punya nomor lu, nanti kita podcast aja deh biar apa yang terjadi ini teman-teman ya. Motif meminta DP dan success fee ini menjebak wajib pajak sudah pasti ya, ini korupsi teman-teman ya, di mana mereka semua resah dan takut untuk melaporkan kejadian ini. Karena bayangi oleh istilah suap ataupun gratifikasi, sedangkan jelas apa yang klien saya rasakan adalah sebuah rangkaian pemerasan. Jadi, teman-teman ya, walaupun lu sudah mengasihkan uang kepada si oknum, lu nggak usah khawatir bahwa ini bakal jadi korupsi gitu, enggak. Ini adalah upaya pemerasan. Lu bisa laporkan ke polisi sebagai upaya pemerasan, teman-teman ya, rangkaian pemerasan. Namun demikian, pihaknya akan terus memperjuangkan hak-hak kliennya dan berharap perbuatan menyimpang ini dapat segera ditindaklanjuti, baik melalui mekanisme internal pajak sendiri maupun laporan-laporan WP, khususnya pada Polda Sumsel, teman-teman ya, ke polisi, teman-teman ya, dan ke Jati Sumsel, Kejaksaan Tinggi, untuk menjadi perhatian dari pimpinan instansi. Kalau bukan kepada polisi dan kejaksaan, kemana lagi klien kami harus mengais keadilan? Betul teman-teman ya, ini oknum-oknum brengsek seperti ini, kalau nggak ke polisi dan kejaksaan mau kemana lagi teman-teman? Lu mau lapor ke kepatuhan internal? Jangan harap teman-teman ya. Lu mau lapor ke pengaduan pajak? Aduh ampun, bosnya aja sudah gue laporkan nggak pernah diproses sampai sekarang teman-teman ya. Mereka ini pengusaha lokal yang berdagang di Sumsel. Pendapatan mereka ini menjadi sumber pendapatan daerah dan negara. Betul, teman-teman ya. Para pengusaha-pengusaha ini adalah sumber bagi pendapatan daerah dan negara gitu ya. Sekarang lu peras ya oleh si oknum teman-teman ya. Kacau balau. Jadi kalau ada motif pemerasan dan atau ada asas tembak nilai pajak ini tentu menjadi masalah publik dan tentu harus ditindak tegas katanya Bapak ini ya. Luar biasa, berani sekali ya Pak Ahmad, luar biasa ya. Salut, respect kepada Pak Ahmad. Kalau mau hadir Pak silakan ke podcast gua Pak, ke Pajak Smart ya. Nah, ini adalah berita kedua teman-teman. Berita kedua sama dari Sumsel Tribun News. Ini sama-sama mirip tetapi ada perbedaan sedikit ya. Jadi beritanya adalah dua pengusaha di Sumsel protes tagihan pajak 16 M ya, dugaan pemerasan oknum pajak ya. Nah, gila ya teman-teman ya, gila, gila, gila. Ini 12 Februari, oke. Nah, ini beliaunya ya, kayaknya ini dua orang pengusaha lokal di Sumsel protes atas tagihan PPh yang nilainya fantastis 16 miliar. Ada dugaan pemerasan oknum pajak ya. Kuasa hukum WP salah seorang pengusaha di Sumsel yang melaporkan oknum pajak ke Kanwil Sumsel Babel Sabtu. Oke. Dua orang pengusaha lokal di Sumatera Selatan yang protes atas tagihan pajak ya PPh yang nilai fantastis 16 miliar. Kedua orang ini lalu protes keberatan diminta membayar PPh dengan nominal itu ke salah satu kantor pajak Pratama di daerah Sumatera Selatan. Oke. Pasca proses keberatan di Kanwil, akhirnya diputuskan dengan nominal harus dibayar dan jumlah berkurang dari tagihan semula. Memang gila. Berarti kan pemeriksa awalnya error. Itu kenapa nggak ada sanksinya? Apa sanksi buat pemirsa itu yang error itu ya? Yang gila-gilaan bikin bikin pajak 16 M. Gila. Ada dugaan pemerasan yang dilakukan oknum pajak ya. Teman-teman, ini oknum teman-teman ya. Ini bukan bukan orang pajak ya. Ini oknum teman-teman ya. Oknum yang kebetulan kerja di kantor pajak gitu. Atas jumlah nominal pajak fantastis mencapai belasan miliar tersebut sebelum akhirnya ada pengurangan. Ahmad Kalafi ya, Bapak Ahmad ini kuasa hukum dari seorang WP inisial S menyambut baik hasil ini ya. Tadi sudah gue bacakan ya. Kami sangat mengapresiasi bla 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 bla. Oke. Dijelaskan terhadap hasil keberatan yang telah ditetapkan, pihak S masih punya hak untuk banding ya. Oke, dia masih punya hak untuk banding. Oke. Sebelumnya Ahmad juga sempat menyurahkan kliennya berinisial AS ya. Ini yang di BP Prabu Mulih tadi sudah kita sampaikan. Oke, dia sudah sampaikan ya bla bla bla. Lebih lanjut, eh, dia mengatakan bahwa tidak hanya dua orang ini yang kena ya. Betul teman-teman ya, nggak cuma dua orang ini. Maka perlu kolaborasi dari setiap instansi dalam menangani praktek semacam ini. Oke, gua Pajak Smart dan lbhpajak.com
membantu, siap membantu ya Bapak Ahmad kalau mau kita bantu deh viralkan teman-teman ya, supaya no viral kok mau justice lu gimana sih gitu ya. Nah, motif minta DP dan sukses fee ini menjebak WP, di mana mereka semua resah dan takut ya teman-teman ya. Jadi si WP itu sudah karena dia sudah kasih duit, dia resah. Nanti gue yang dibilang korupsi dong, gue yang kasih gratifikasi dong. Memang betul, tetapi kan kalau lu ya whistleblower-nya, kalau lu adalah orang yang menyampaikan, melaporkannya, enggak, lu nggak kena teman-teman ya. Karena lu sedang diperas gitu teman-teman. Nah, namun demikian pihaknya bla 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 ya. Kita lihat halaman selanjutnya. Halaman selanjutnya. Kalau bukan kepada kepolisian, siapa lagi kami harus mengais keadilan ya katanya ya. Betul teman-teman ya. Kalau oknum seperti ini nggak kita lapor ke polisi, mau kemana lagi gitu ya negara ini teman-teman. Diketahui sebelumnya, Paskap menahan 3 orang pegawai pajak di KPP Pratama Palembang. Jadi, kita belum tahu detail kasusnya teman-teman, ternyata sudah ada 3 orang yang masuk ke kantor polisi, sudah ditahan oleh polisi teman-teman ya, yaitu 3 orang dari KPP Pratama Palembang pada bulan November 2023. Lalu, tim jaksa penyidik bidang tindak Pitsus Kejati Sumsel pada awal 2024 kembali menetapkan 3 orang direktur perusahaan sebagai tersangka. Jadi, 3 orang pegawai pajak ditangkap dan 3 orang pengusaha jadi tersangka, oke. Ketiganya ialah Bapak Heri, Direktur PT bla bla bla, Ibu Nofri, Direktur PT, kemudian dan Pak Fajar, Direktur PT apa ya, langsung ada penahanan tanggal 3 Januari. Waduh, orang tahun baruan dia masuk penjara ya. Ketiganya ini ditetapkan tersangka baru berdasarkan hasil pengembangan perkara dugaan kasus korupsi dalam pemenuhan kewajiban pajak pada beberapa perusahaan di KPP Palembang ya, 2019-2021. Gue nggak ngerti nih, apakah ini barang yang sama dengan tadi atau beda ya? Apakah ini kasus yang sama dengan yang tadi Pak Ahmad itu atau berbeda? Kayaknya berbeda, teman-teman ya. Sepertinya berbeda ya. Jadi gini teman-teman, ketika orang-orang kayak gue ya, atau seperti Pak Rey, seperti kasus Malang, di mana kita itu mau menempuh upaya hukum yang resmi, ketika kita melakukan hal ini, banyak orang menentang. Banyak orang bilang, "Alah, lu nggak bisa menang kalau jalur resmi. Ini tuh bangsat, orang bangsat. Lu harus melakukan jalur negosiasi, yaitu korupsi." Kan gitu. Ini negeri Wakanda, teman-teman ya. Kisah Wakanda ya. Jadi kalau di Wakanda itu nggak bisa lu menempuh jalur resmi. Jalur resmi itu hanya buang-buang waktu, buang-buang tenaga, buang-buang uang, sedangkan hasilnya lu pasti kalah karena kekuasaan ada di tangan mereka, gitu kan. Jadi gue banyak dinasehati oleh orang-orang, "Udahlah, tempuh jalur negosiasi aja, tempuh jalur, korupsi aja lah, bagi-bagilah ya, kita bagi-bagi hasil lah, 30% boleh dong, daripada lu meresikokan PPh sekian besar ditambah denda 30% plus denda 30%, bayar konsultan lagi ya, bayar kuasa hukum lagi, mending lu negosiasi bayar 30% selesai," gitu ya. Nah, teman-teman, gua kasih tahu kepada orang-orang yang menceramai gua, "Oke, gini loh Bapak Ibu, ketika lu berpikir bahwa kita bisa bernegosiasi dengan si oknum, itu memang betul bisa terjadi. Tetapi lu lupa satu hal, ada yang namanya Tuhan, atau istilahnya mungkin karma gitu ya. Kita lupa ada yang namanya hukum karma, ada yang namanya Tuhan. Dua dua ini nggak berhenti teman-teman ya, nggak diam teman-teman ya. Bayangkan orang seperti ini loh, pemeriksaan 2019, 20, 2021, baru jadi tersangka 2024 teman-teman. Jadi jangan lu berpikir bahwa kesalahan-kesalahan yang lu lakukan, yaitu korupsi itu akan hilang seiring waktu. Tidak teman-teman ya, tidak. Lu atau siapapun kita semua akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita sendiri, teman-teman. Lu korupsi, lu akan bertanggungjawabkan. Kalau lu nggak bertanggung jawabkan di kehidupan ini, lu akan bertanggungjawabkan di kehidupan akan datang ya, di akhirat maksudnya ya. Gitu, teman-teman ya. Jadi kita belajar, teman-teman. Kita belajar dari kasus-kasus seperti ini ya. Yang diperiksa 2019, tetapi masuk penjara 2024 gitu loh, ketika sudah 5 tahun kemudian. Ini bukti bahwa Tuhan tidak diam, teman-teman ya, bahwa hukum karma itu nyata, ada teman-teman, ya. Jadi jangan lu berpikir, "Gua mau jalan pintas ah." Oke, jalan pintas yang lu lakukan, lu berpikir, "Selesai nih, beres nih." Enggak gitu teman-teman ya, Tuhan tidak diam teman-teman, Tuhan tidak diam. Akan tiba waktunya hari pembalasan. Akan tiba waktunya ketika lu harus mempertanggungjawabkan tindakan lu sendiri gitu teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman wajib pajak, berhentilah berpikir bahwa ada cara lain di luar hukum untuk menyelesaikan sebuah masalah. Itu teman-teman.
Hanya dengan cara hukum kita bisa menyelesaikan sebuah masalah yang berhubungan dengan hukum, gitu teman-teman ya. Nah, berhentilah berpikir cara-cara negosiasi, cara-cara korupsi bisa dipakai. Karena lu mesti percaya ada Tuhan, lu mesti percaya ada yang namanya hukum karma. Sebuah perbuatan yang buruk lu lakukan, perbuatan itu seperti bayangan yang akan ngikutin lu dan akan tiba waktunya untuk lu menerima pembalasannya teman-teman ya. Gitu teman-teman. Kita lihatlah kasus-kasus ya, kasus Rafael Alun. Rafael Alun itu teman-teman yang orangnya baik, bukan penjahat ya, tetapi dia koruptor. Lagi santai-santai, lagi ngopi-ngopi di rumah, anaknya mukul orang. Anaknya mukul orang, satu Indonesia geger. Sampai hari ini masuk penjara dia. Kenapa bisa begitu? Karena Tuhan ikut campur, teman-teman. Tuhan ikut campur. Gitu loh. Kita kita lihat kasus-kasus ya. Kasus-kasus koruptor-koruptor itu ya, yang kena itu kan kejadian-kejadian 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, yang kena sekarang baru masuk penjara. Gitu loh. Jadi ada delay, ada delay atas konsekuensi gitu ya. Kalau lu berbuat jahat, lu korupsi, lu menegosiasi, sekarang lu menikmati hasilnya. Lu bayar pajak lebih kecil, lebih ringan, tetapi nanti di masa depan lu akan kena. Itu teman-teman ya. Jadi jangan lagi berpikir ada usaha-usaha di luar dari hukum untuk menyelesaikan masalah hukum. Tidak. Sebelumnya pada 6 November ini 3 tersangka sudah ada yang telah terlebih dahulu ditetapkan oleh Kejati Sumsel ya. Ketiganya adalah Bapak bla bla bla, Pak Rangga, Bu Natali dan bla bla bla, Pak Rizky atas kasus korupsi ya, yang merupakan pegawai pajak. Gue nggak ngerti kasusnya ini ya. Ini sudah selesai video berita ini, jadi agak kurang jelas teman-teman ya masalahnya apa ini ya. Apakah masalah ini sama dengan masalah yang tadi itu Pak Ahmad itu atau berbeda kita nggak tahu teman-teman ya. Mudah-mudahan feeling gue berbeda deh. Oke. Ini berita berita ketiga teman-teman ya. Ada berita ketiga dari matanews.co. Jadi teman-teman, berita-berita seperti ini tidak pernah muncul di DDTC. Berita-berita seperti ini tidak pernah muncul di pajak.go.id. Banyak berita seperti ini tidak muncul di berita mainstream. Kenapa alasannya? Lu tahu sendiri maksud gua teman-teman ya. Oke, judulnya turunnya pajak pengusaha pempek di Kota Palembang ini kata DJP. Oke. Nah, ini siapa ini DJP ini? Pihak DJP saat memberikan klarifikasi dengan awak media. Oke. Siapa ini ya? Pak siapa nih? Nggak jelas ya. Oke. Oke. Bergulirnya pemberitaan tentang keluhan salah satu pengusaha pempek di Kota Palembang. Terpotong. Mohon maaf, terpotong. Kita refresh. Oke. Ditanggapi serius pihak DJP Sumatera Selatan Sumsel dan Kepulauan Bangka Belitung. Menurutnya, perubahan nilai dari 16M menjadi 3M itu hal biasa. Biasa nenek lu. Aduh, hal yang biasa. Ampun gue. Ampun gue. Orang pajak bilang perubahan 16M jadi 3M hal yang biasa. Ay, ay. Gue mau ngomong kasar bahasa binatang bahaya ini. Kok bisa, guys? Ampun gue. Perubahan pajak dari 16M menjadi 3M itu hal yang biasa katanya. Gue kehabisan kata-kata, guys. Speechless gue. Aduh. Aduh. Bos, 16M itu adalah hasil pemeriksaan, guys. Sudah berkekuatan hukum tetap ketika ditetapkan dalam hasil pemeriksaan. Oke? Bagaimana bisa angka ini angka yang salah? Udah gitu salahnya 70% lagi. Berubah menjadi 3M. Hanya 30%. Gila lu ya? Gila lu ya, Pak? Siapa nih? Pak siapa sih nih? Yang ngomong gini? Ampun gue. Hal yang biasa katanya. Mampus dong orang. Kalau gitu lu tembak aja 100 miliar orang setiap orang. Pokoknya lu kena perimbangan pajak ya. 100M ya. Ya sudah, gitu aja. Nanti di keberatan turun jadi 30M. Aduh, kacau dong negara ini kalau begitu, bos. Oke, kita baca, teman-teman ya. Kita baca. Santai-santai. Jangan mana-mana. Kalau sebelumnya tagihan pajaknya 16M, lalu turun 3M, itu hal biasa. Memang gila lu, hal biasa. Hal biasa nenek lu. Siapa sih bapak yang ngomong tadi? Nggak tahu kita namanya siapa ya. Hal yang biasa katanya, enak bener ya. Itu sewenang-wenang, bos. Kalau begitu, bos.
Bahkan ada WP saat ditagih pajak sebesar 500 miliar dan berubah jadi nol, itu pun hal biasa. Hal biasa dari mana? Hal biasa tuh siapa? Jelasin dong. Ini kalau gue tahu orangnya, gue gugat nih orang ini ke pengadilan nih orangnya. Gila lu Pak ya. Gila lu ya. Ini bisa menjadi disinformasi publik, bisa menjadi berita berita menyesatkan, bisa menjadi berita yang hoaks, teman-teman ya. Mudah-mudahan nggak hoaks teman-teman ya. Apa betul dia ngomong begitu? Apakah hal yang biasa? Orang ditagih 500 miliar berubah jadi nol. Waduh, gila lu Bos. Aduh, siapa sih yang ngomong gitu sih? Aduh, kalau wilayah Jakarta gue tuntut ini orang ini. Siapa sih yang ngomong gini? Tagihan pajak 500 miliar berubah jadi nol. Itu hal yang biasa katanya. Coba deh guys, lu komentar guys. Lu pernah nggak mengalami itu? Ditagih 500 miliar, berubah jadi nol tuh hal yang biasa. Ampun gue sama orang ini. Memang gila nih orang ya. Kita baca. Jika wajib pajak keberatan dengan tagihan pajak yang menurutnya tidak wajar, maka WP bisa menempuh jalur hukum. Iya, oke. Kami berhak menagih dan wajib pajak bisa melakukan upaya hukum dengan bisa melakukan banding ke pengadilan pajak. Bukan itu, Bos. Masalahnya, Bos. Bukan masalah kami berhak nggak berhak menagih. Masalahnya tagihan lu itu salah. Tagihan lu itu salah. Bagaimana bisa lu keluarin tagihan 500 juta, kemudian terbukti jadi nol? Bagaimana ceritanya? Aduh, 500 M jadi nol. Dalam kegiatan ini, hak wajib pajak sangat dihargai katanya. Dihargai nenek. Lu, dihargai itu ketika waktu pemeriksaan. Ketika SP2DK, bukan ketika di pengadilan. Ampun gue sama orang ini. Ampun gue. Dihargai apa? Kalau dihargai nggak terbit 500 miliar dong. Kalau dihargai nggak terbit 16 miliar. Kalau dihargai itu sesuai aturan yang berlaku bagaimana? Kalau sudah sesuai aturan, kok bisa berubah di keberatan? Kok bisa berubah di pengadilan? Berarti kan lu nggak bener. Aduh. Papar Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak DJP Sumsel dan Kepulauan Bangka Belitung, Pak Tarmizi. Oh, Pak Tarmizi yang tadi ya, saat diwawancarai sejumlah wartawan. Mohon maaf nih Pak Tarmizi ya, lu ngomong jangan sembarangan, Pak Tarmizi ya. Tolong dong sebutin ke kami, siapa sih yang 500 miliar di SKP-nya kemudian berubah jadi nol itu siapa? Siapa itu? Dan kenapa bisa begitu? Apa yang salah dengan pemeriksa pajak? Jelasin dong. Aduh, kalau dekat dari Jakarta ini, aduh, gue gugat juga nih orang nih. Jangan jangan memberikan disinformasi ke publik, Pak. Ini kacau ini. Kok bisa hal biasa sih? 500 miliar jadi Rp0 itu hal yang biasa. Hal biasa dari mana? Ampun gue. Bapak Tarmizi menjelaskan, meledaknya pemberitaan ini setelah viral di beberapa media online, sosial maupun elektronik. Ya betul Pak ya, betul ya. Dan lu perlu mempertanggungjawabkan ini Pak. Mohon maaf nih Pak ya. Setelah kami cross check, ternyata Bapak AKR ya, Bapak Ahmad tadi Pak ya, dalam pemberitaan itu bukan siapa-siapa dalam kegiatan upaya hukum wajib pajak. Oke, terus? Tim kami sudah melakukan pengecekan atas nama-nama yang disebutkan AKR dan yang bersangkutan bukan kuasa hukum atas WP. Oke, ini klarifikasi teman-teman ya. Ini adalah klarifikasi dari Bapak Tarmizi dan gua rasa pihak Bapak Ahmad ya perlu juga mengklarifikasi ya. Pak Ahmad juga jangan sembarang ngomong ya. Ini Pak Ahmad siapa ini? Betul nggak lu kuasa hukumnya? Mohon maaf nih Pak Ahmad. Jadi ini nggak tahu nih siapa yang bohong teman-teman ya. DJP sudah mengatakan bahwa Pak Ahmad itu bukanlah kuasa hukum dari WP. Mohon dong Pak Ahmad klarifikasi dong ya. Bapak Tarmizi menjelaskan setelah diselidiki AKR itu merupakan kuasa hukum ok terpotong lagi nih. Mohon maaf ya. Kuasa hukum dari oknum bekas pegawai DJP tentang kegiatan yang terdahulu. Ini kacau balau nih, nggak ngerti nih. Jadi Bapak AKR, menurutnya Pak Tarmizi, adalah kuasa hukum dari oknum dari bekas pegawai DJP tentang kegiatan yang lain. Oke, kami sudah lakukan penelusuran. Ternyata bekas pegawai DJP. Kita tidak tahu maksud dan tujuannya. Oke, oke. Gini deh, Pak Tarmizi, supaya tidak ada fitnah dan tuduhan-tuduhan yang nggak jelas. Gimana kalau gua undang Bapak Tarmizi datang ke podcastnya Pak Jasmat? Silakan diklarifikasi. Oke, kita klarifikasi bersama, kita panggil Bapak Ahmadnya, kita undang. Kalau beliau hadir, kita diskusi. Oke, diskusi kan tidak harus pukul-pukulan ya, tapi bisa sambil ngomong, sambil menjelaskan, klarifikasi. Kalau salah minta maaf, kan nggak apa-apa kan kita manusia bisa salah dong. Nah, gimana Pak Tarmizi ya? Kalau hadir, kalau mau tolong deh ya. Kalau perlu nanti gue bikin surat deh ya. Gue bikin surat deh biar supaya nggak membingungkan ya. Gue bikin surat aja deh kepada Pak Tarmizi.
undangan untuk menghadiri, podcast dengan gue, supaya kita bisa clean and clear masalahnya di mana, masalahnya apa, dan kemudian bagaimana klarifikasi terhadap masalahnya Pak AKR ini ya. Oke, jadi supaya lu nggak difitnah gitu Pak ya, Pak Tarmizi. Disinggung mengenai penyebab pajak bisa timbul 16 miliar dan turun jadi 3 M, pada pengusaha pempek, Tarmizi menjelaskan itu kerahasiaan pihaknya. Nah ini nih, ini nggak boleh dong kerahasiaan pihaknya. Kerahasiaan gimana, Bos? Kami tidak bisa menjawab penyebab ataupun siapa wajib pajak tersebut. Gini gini gini, Pak Tarmizi, Anda tidak perlu menjelaskan siapa wajib pajaknya, nggak perlu. Anda tidak perlu menjelaskan identitas wajib pajak, nggak perlu. Yang perlu dijelaskan adalah kenapa bisa berubah dari 16 M menjadi 3 M. Supaya masyarakat tuh tidak liar persepsinya. Supaya masyarakat tuh jangan berpikir, "Wah, kalau gitu gue negosiasi aja sama Kanwil, bisa dapat 30%." Jangan sampai masyarakat berpikir seperti itu. Itu loh maksud gua, Bapak. Bukannya berniat untuk membocorkan rahasia negara, enggak, oke? Tolong Bapak berikan klarifikasi. Kejadiannya bagaimana? Lu nggak usah sebutin, WP-nya, nggak usah sebutin nama WP-nya, NPWP nggak usah, tetapi kasusnya itu perlu diketahui oleh publik. Karena ini sudah menjadi konsumsi publik. Karena hal seperti ini jangan sampai terjadi di kemudian hari, jangan sampai terjadi pada orang lain gitu ya. Pak Tarmizi, mohon maaf ya, Pak, mohon izin Pak, kalau bisa datang ke podcast gua Pak, kita bahas bersama-sama gitu loh. Supaya DJP juga tidak disalah-salahin orang, supaya DJP itu tidak difitnah-fitnah sama orang ya, silakan berikan klarifikasi, kasusnya bagaimana? Itu loh, tanpa perlu menyebutkan identitas wajib pajak, kan begitu. Kalau emang lu betul, kalau emang DJP yang betul, kita nih respect, gitu guys ya. Kalau emang DJP yang benar, kita respect. Ya, tetapi ada perubahan dari 16 M ke 3 M. Ini sih kurang ajar, Pak. Sorry, mohon maaf ya, mohon maaf nih kurang ajar. Teman-teman ya, mohon maaf nih Pak Tarmizi ya. 16 M, Bos. Bagaimana ceritanya lu menghasilkan 16 M itu bagaimana ceritanya? Menghasilkan angka 16 M pasti punya dasar dong. Ternyata dasar ini salah di keberatan. Berarti error dong orang yang bikin 16 M ini. Aduh, kata Pak Tarmizi, karena sesuai SOP kita memiliki kewajiban merahasiakan data wajib pajak. Oke, silakan dirahasiakan data-data yang berhubungan dengan informasi pribadi wajib pajak. Tetapi Anda perlu menjelaskan bagaimana dasarnya terciptanya 16 M dan bagaimana bisa berubah menjadi 3 M. Supaya persepsi masyarakat tidak liar, Pak. Supaya orang-orang kayak gue ini, kan bodoh-bodoh nih kita-kita nih. Lah, kalau dia bisa turun dari 16 menjadi 3 M, gue juga begitu dong, bisa dong, gue nggak usah ke pengadilan, ya. Apalagi dia bilang dari 500 M jadi nol. Oh, kalau dia bisa, gue juga bisa dong. Jangan sampai orang berpikir seperti itu. Orang tuh harus berpikir hukumnya bagaimana, Pak, ya. Dasar hukumnya bagaimana, Bapak Tarmizi? Aduh, ngeri ngeri teman-teman ya, ngeri ngeri ya. Bagaimana oknum-oknum ini diduga oknum ya, bisa mempermainkan hukum, bisa mempermainkan angka-angka dari belasan miliar jadi 3 miliar. Bagaimana dasar hitungannya? Ini masih jelas. Aduh aduh, nggak ngerti gue. Oke teman-teman ya, jadi, itulah tutorial cara cara mengubah dari 16 M jadi 3 M ya. Silakan nonton beritanya dan kalau lu nggak ngerti, sama Bos, gue juga nggak ngerti. Kalau lu nggak paham, sama gue juga nggak paham bagaimana kasusnya, karena ini tidak terbuka untuk publik. Sudah jadi konsumsi publik, sudah selayaknya ini menjadi perhatian DJP dan dibuka untuk publik bagaimana kejadian kasusnya, tanpa perlu membuka identitas wajib pajak. Gitu teman-teman ya. Tetapi sayang sekali berita-berita penting seperti ini tidak terbuka ke media mainstream dan tidak terbuka ke, situs-situs resmi seperti DDTC ya, sayang sekali ya, karena diduga mereka ini teman-teman ya, ya sangat disayangkan teman-teman ya. Jadi gua rasa lain kali tolong dong DDTC dan berita-berita mainstream perhatikan kasus-kasus seperti ini ya, perhatikan karena ini menyangkut hayat hidup masyarakat luas, menyangkut masyarakat nih, warga negara yang diperas oleh oknum. Ini perlu untuk kita publikasikan, perlu dikasih tahu supaya mereka-mereka tuh bisa berubah gitu loh. Kita tuh bukan mau mencelakai orang, enggak. Kita tuh pengen perilaku pejabat pajak itu berubah, perilakunya yang berubah. Kalau perilakunya berubah, masyarakat juga respect. Kalau masyarakat respect, kepatuhan jangka panjangnya berhasil didapatkan. Reformasi perpajakan berhasil didapatkan. Gitu loh guys. Oke, itu aja ya teman-teman ya. Mudah-mudahan
Bermanfaat bagi Pak Ahmad atau Pak Tarmizi, silakan hubungi gua kalau mau datang ke podcast gua terbuka, gratis, dan kita akan publikasikan supaya menjadi ajang untuk saling mengklarifikasi dan saling berdamai untuk semua pihak, bukan untuk saling memfitnah, teman-teman ya, gitu ya. Oke, itu teman-teman, semoga bermanfaat, sampai jumpa lagi.